Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak. Dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan segala hajatnya, urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, sedikit saya ingin membahas tentang masalah menahan amarah, mengendalikan hawa nafsu. Kita sering lihat banyak kejadian-kejadian permasalahan dalam kehidupan yang sebenarnya masalah itu masalah kecil, tapi akhirnya diperbesar, bahkan dibesar-besarkan. Ketika kita sedang mengendarai kendaraan, di satu jalan ada orang yang menyerempet sedikit, dia sudah minta maaf, tapi yang diserempet marah dengan membabi buta. Dia tonjok orang tersebut, sehingga akhirnya orang yang tadinya biasa-biasa saja, dia sudah minta maaf karena dia ditonjok, dia tonjok lagi. Akhirnya berantem tuh antara yang nyerempet dengan yang diserempet. Bahkan bukan sampai di situ saja. Yang satu mengambil senjata tajam, yang satu pun mengambil senjata tajam. Masalah kecil timbul korban jiwa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Belum lagi di dalam kehidupan keluarga, antara kakak dengan adik, adik dengan kakak. Masalah berebutan harta warisan, dianggap nggak adil di dalam memberikannya, sehingga akhirnya adiknya merasa tersinggung, dia marah, dia bunuh kakaknya. Saudara sekalian, kenapa kejadian itu bisa terjadi? Karena tidak dapatnya orang mengendalikan hawa nafsunya, tidak dapat menahan amarahnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali Rasulullah mengatakan, jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Innal ghadab minasyaitan. Sesungguhnya marah itu adalah perbuatan syaitan. Saudara sekalian, bahkan dalam Al-Quran, Allah memberikan kriteria salah satu orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidh. Orang yang dapat menahan amarahnya, menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara sekalian, jadi kita ini harus pandai mengendalikan amarah kita, mengendalikan emosi kita. Orang yang kuat, orang yang gagah bukan badannya yang perkasa, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Kita lihat dalam kehidupan yang sebetulnya dapat kita jadikan pelajaran, kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Tapi karena kita dirusak
Anak-anak kita dirusak dengan tontonan-tontonan yang sadis, dengan permainan game yang sedikit-sedikit membunuh, sehingga akhirnya tanpa dia sadari, dia menganggap membunuh itu satu hal yang biasa. Terjadilah tawuran antar pelajar, saling mengejar, saling membunuh, tanpa ada dasar iman yang mantap, tanpa adanya disusupi dengan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, maka akan terjadilah kehancuran nilai-nilai akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, bukannya kita tidak boleh marah. Marah itu silakan, yang sesuai dengan tempatnya. Kalau sebetulnya masalah itu bisa diselesaikan dengan jalan yang baik, ya selesaikan dengan jalan yang baik. Dan memang kita itu melihat daripada problem atau masalah yang kita hadapi. Lalu anak kita pulang, kemudian pulang dari mana tahu dia ke rumah dalam keadaan mabok. Kemudian dia bawa cewek. Apa kita harus diam saja nggak marah? Nah, kalau misalnya seperti itu salah. Kita harus marah dengan nada yang agak tinggi, biar anak itu mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Kita panggil anak kita ketika dia mulai sadar, sudah hilang daripada gangguan yang dia minum itu. Minum minuman keras, mungkin dia kondisi masih mabuk, kita biarkan dulu. Setelah selesai, setelah dia sadar, baru kita nasihati dia. Kita katakan yang baik-baik. Kalau kamu masih melakukan hal semacam ini, mau jadi apa? Kalau kamu masih menyakiti hati orang tuamu, dari masih kecil engkau dilahirkan oleh ibumu, dibesarkan oleh ayah dan ibumu, tapi sudah tua, kamu bukan memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kamu, tapi justru malah membuat keonaran, membuat masalah, tidak bisa menyenangkan hati ibu dan bapakmu. Lebih baik kau keluar dari rumah ini. Nggak apa-apa itu mendidik. Jangan kita sayang anak mabuk, kita sayang. Anak nggak sholat, kita sayang. Itu namanya bukan sayang, tapi orang tua menjerumuskan anaknya ke dalam kehinaan, ke dalam kesesatan, ke dalam kehancuran. Kalau anak nggak belajar, kemudian kita nggak nasihati, kita nggak marah, kita nggak memberitahu bahwa itu salah, mau jadi apa nanti anak kita? Kalau ada seorang istri, misalnya kita punya istri kita kemudian jalan dengan laki-laki yang lain, yang bukan suaminya. Kemudian kita sebagai seorang suami, kita diam saja, kita nggak marah. Maka kemungkinan itu sang istri semakin lama bukan semakin benar dengan sang suaminya, malah justru akhirnya bisa ada yang namanya cinta segitiga. Bisa juga sang istri pergi dari rumahnya, kemudian dia kepada perselingkuhannya. Ini yang harus kita tekankan dalam diri kita. Bukan apakah Rasulullah tidak pernah marah? Rasulullah marah pula. Pernah Rasulullah marah. Ketika Rasulullah dihina dirinya, dia tidak pernah marah. Ketika Rasulullah dilemparkan dengan kotoran hewan mukanya, dia tidak marah. Ketika Rasulullah dilemparkan dengan kerikil-kerikil, sehingga akhirnya wajahnya berlumuran dengan darah, beliau tidak marah. Tapi ketika agamanya dihina, maka pada saat itu beliau marah. Ini kita lihat. Kita masalah pribadi kita marah. Tapi ketika agama kita, Al-Quran kita diinjak-injak, Tuhan kita dijelek-jelekan, dibilang Tuhan kita seperti orang Arab, disamakan dengan manusia,
Kalau kita tidak marah, maka keimanan kita ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabatku, saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah. Maka insya Allah ketika kita ada masalah dalam hidup, kita bisa mengendalikan amarah kita, kita bisa menahan emosi kita. Kalau seandainya kita masih emosi juga, pada saat kita emosi dalam keadaan kita berdiri, maka duduklah. Ambillah air wudhu. Karena emosi itu, amarah itu datangnya dari setan. Setan terbuat dari api, maka api akan mudah dipadamkan dengan air. Berwudulah. Ingatlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau enggak ketika kita duduk, kita berbaring, kita tidur, untuk dapat mengendalikan amarah kita. Jangan ketika kita emosi, kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak beristighfar, maka masuklah setan ke dalam tubuh kita. Enggak sadar kita membawa pisau, kita hunuskan pisau itu ke teman kita, ke keluarga kita, ayah kita, ibu kita, tanpa kita sadar pada saat itu. Karena akan dikendalikan emosi kita oleh setan laknatullah. Baru ketika kita sadar, barulah kita berkata, ya Allah, kenapa saya melakukan ini? Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya adalah menahan amarah, menahan emosi. Setiap manusia bisa mengendalikannya. Tapi pertanyaannya, maukah kita mengendalikan emosi kita? Jangan sampai kita membabi buta, memarah, emosi. Setelah kita sadar, barulah kita menyesal. Masuklah kita ke dalam tahanan, di penjara. Karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kita membunuh, menganiaya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di semuanya, dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.